Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita kembali bertemu dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang tentunya untuk berbicara mengenai pengalaman hidup maupun juga cerita-cerita yang lain. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping saya ada Bapak Suyanto yang merupakan Ketua 5 Ikatan Keluarga Gunung Kidul, sekaligus juga seorang pengusaha muda ya, terlihat ya, Bang. Amin. Masih muda dong pastinya, Bang. Baik, Pak Suyanto, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Siap, Pak Suyanto, mungkin pertama-tama boleh diperkenalkan dulu kepada pemirsa Antv, ini saat ini mungkin profesi Bapak sebagai apa begitu, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV dimanapun berada, nama saya Suyanto. Saya berasal dari dusun Ngasem Kidul, Kelurahan Bohol, Kecamatan Rongkop atau sekarang Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di ujung timur dan ujung selatan Kabupaten Gunung Kidul. Profesi saya saat ini memang saya tukang jahit. Ada beberapa tempat yang memang menjadi area saya. Di Tangerang ada 2 tempat, di Solo juga ada. Itu yang aktivitas saya sekarang, Mas. Baik. Dan yang paling boleh dibilang menyita waktu, justru saya ini diminta Pak Ketum, Pak Edi Sukirman untuk ikut di IKG. IKG, baik. Nah, sebelum nanti kita berbicara mengenai soal bagaimana proses perjalanan Pak Suyanto tentunya masuk ke IKG, Pak ya. Siap. Dan bagaimana perjalanan usaha atau juga bisnisnya, mungkin pertama-tama boleh cerita bagaimana masa kecil Pak Suyanto ketika di Gunung Kidul seperti itu, Pak. Okay. Sekolah di mana atau bagaimana kehidupan masa kecil, kan biasanya kalau misalkan masa kecil identik dengan masa-masa yang katakanlah nakal, Pak ya. Misalkan main ke ke sawah atau ke kebun, bagaimana begitu, Pak? Iya, siap Mas MG. Jadi sejarah saya atau cerita saya ya sebagai anak kampung memang ya sangat memprihatinkan. Jadi saya juga nggak ngira kalau bisa duduk di sini, itu saya juga sangat tidak ngira lah kira-kira seperti itu. Saya itu di kampung, tepatnya di Ngasem Kidul, di Kecamatan Rongkop atau Kabupaten Rongkop, itu sangat boleh dibilang dulu daerah yang paling minus. Jangankan kita mau mau mandi seenaknya sendiri, kalau benar-benar pas kemarau panjang, kita susah air, itu benar-benar kita ngelihat air di comberan aja nggak ada, Mas. Jadi kita biasa nggak mandi 3 hari itu biasa. Baik. Terus SD ya, kita SD di kampung. SD kampung biasa. Kalau SD zaman anak-anak tahun 90-an, pas saya juga emang berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu, Mas. Karena memang bapak ibu juga cuman petani, kadang-kadang ya awal-awal bapak jadi belantik kecil-kecilan lah, kira-kira seperti itu masa-masa kecil saya, masa SD saya. Dan saya juga istilahnya ya tergolong bukan anak yang nakal, anak yang patuh. Jadi saya berdua bersaudara, saya sama adik saya, dan simbok saya itu ya setiap hari ya ke ladang. Saya ngikut simbok untuk bantu. Kalau bapak kan emang jualan kambing segala macem, itu enggak setiap hari, tapi yang memang setiap hari bersama saya ya simbok saya itu. Main biasa, main bola, terus ya menggolek walang segala macam, itu biasa orang Gunung Kidul lah. Siap. Nah, waktu ketika zaman Pak Suyanto masih kecil ini kira-kira punya cita-cita pengen jadi apa, Pak? Ketika saat itu mungkin ngelihat ya masa sekolah yang katakanlah agak sulit, apakah mungkin punya cita-cita yang begitu besar pada saat itu begitu, Pak? Iya, kalau masa kecil terus terang nyaris nggak ada cita-cita. SD itu apa yang mau dicita-citakan? Dulu orang pakai sendal jepit itu udah hebat di kampung saya itu. Itu saya lahir tahun 72 itu, Mas ya. Masa-masa kecil sekitar 85, 86 sebelum tahun 90 itu banyak orang kampung saya yang dari Jakarta. Dan rata-rata memang pekerjaannya untuk kayak kuli bangunan segala macam. Kalau pulang dari Jakarta itu pasti bawa sendal jepit, Mas. Dan saya sebagai anak kecil sama teman-teman saya itu kalau ada yang orang yang pulang dari Jakarta ya pasti langsung nyerbu. Nyerbu minta roti. Nanti kita dikasih kue satu. Itu kue satu itu bisa seharian, Mas awet.
Cuman kenapa nggak langsung dimakan? Iya. Kacangnya cuma dicium doang, terus digigit, aduh udah ngerasain roti udah enak banget. Biasa timun lah ya, timun. Terus jangan gude dan segala macam ya itu udah keseharian kami. Dan memang kami terbentuk dan dididik dengan segala keterbatasan. Kalau kita bicara masalah fasilitas anak-anak kecil sekarang, waduh, itu kayak bumi sama rembulan. Betul. Lah itu. Zaman sekarang mainnya gadget, Pak ya. Kalau dulu zamannya Bapak main apa biasanya kalau misalkan permainan-permainan gitu, Pak? Iya, permainan paling mentok ya main kelereng, main petak umpet, main bola itu udah jos lah itu. Iya. Kira-kira itu Mas yang memang kalau kayak anak sekarang yang memang fasilitasnya udah serba ada itu sangat siap. Baik. Berarti kalau misalkan pada zaman SD, SMP dan SMA juga dihabiskan di Gunung Kidul begitu, Pak? Saya SMP saya di Kapanewon Rongkop, ada SMP negeri Kapanewon Rongkop, dan memang saya 3 tahun di situ, hampir tiap hari saya pulang jalan kaki itu kira-kira ya 4 km, Mas. 4 km? 4 km, wow. Nanti baru baru naik lagi, nyambung angkot lagi. Karena saya juga bukan orang yang atau anak yang memang tengen atau tanginya itu atau bangunnya itu malam, pagi enggak. Jadi agak siangan dikit. Jadi udah ketinggalan mobil biasanya. Mobil itu dari tempat saya itu biasanya jam 4, jam setengah 5. Nah, itu kita nyampe sekolah itu masih jam kadang-kadang 5:30 juga belum ada, orang belum pada bangun. Gitu. Jadi memang murni itu waktu SMP itu benar-benar saya ini ya boleh dibilang ya olahraga yang kepaksa. Tiap hari jalan kaki. Tiap hari jalan kaki. Nah, tapi ketika masa-masa SMA, Pak, itu juga masih di Gunung Kidul masih? Masih. Nah, itu Bapak di waktu SMA apakah ikut aktif berorganisasi pada saat itu? Mungkin nggak sama sekali. Ya, jadi saya sekolah di Semaya Muhammadiyah Karangmojo. Di Karangmojo, jadi bukan di kotanya. Saya alhamdulillah saya juga sekolah di Semaya Muhammadiyah Karangmojo yang memang sangat protek sekali dengan hal-hal terkait dengan masalah norma dan yang lain. Jadi itu bisa ngerem semuanya. Dan saya sekolah ini saya ngekos, Mas. Jadi setiap minggu itu pulang sekali. Jadi setiap minggu hanya dikasih bekal itu 5.000, Mas. 5.000 jam itu, Pak ya. 5.000 udah termasuk ongkos PP itu boleh dibilang sangat minim sekali. Tapi mau nggak mau ya harus kita telan. Soalnya kenapa? Orang dulu itu memang harus patuh. Patuh sama orang tua. Ini 5.000. Ya harus dia kudu awet. Jadi harus awet lah kira-kira. Jadi dari berangkat sampai pulang lagi ya harus cukup lah. Harus cukup seperti itu. Tapi pada kenyataannya cukup nggak, Pak? Sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup ya. Jadi kita itu ya kalau makan ya biasa lah. Yang dibanyakin daunnya. Jadi saya ada ngekos, ada berempat gitu, ada kita berempat itu nanti iuran. Nanti tinggal dibagi sehari segini, nanti udah dihitung. Itu nggak boleh lebih. Makanya kita juga bisa neko-neko. Gimana neko-neko, duit juga gak punya. Iya, baik. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Oke, pemirsa Antv, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tentunya masih bersama dengan Pak Suyanto. Jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Tokoh. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung.
yang berjuang gak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Toko, masih bersama dengan Bapak Suyanto. Tadi kita sudah berbicara mengenai soal kehidupan masa kecil beliau ketika masih di Gunung Kidul ya, terutama dengan kehidupan yang bisa dikatakan sulit Pak ya dijalaninya. Sangat sulit. Sangat sulit, bukan sulit lagi ya. Sangat sulit. Nah, lalu setelah lulus SMA Pak, ini Bapak tetap melanjutkan kuliah kah atau bekerja atau bagaimana ceritanya waktu itu? Jadi gini, sebenarnya waktu saya awal dari SMP kelas 3 sampai semia kelas 2 itu, bapak saya termasuk rada sukses juga. Jadi beliau belantai atau bakul sapi itu juga lumayan Mas. Itu yang memang kerjasama dengan salah satu pedagang besar, pedagang sapi, yang kebetulan memang bapaknya Pak Bani, yang termasuk tokoh IKG juga. IKG juga baik. Dan dari situ memang bapak juga saya kelas 3 jatuh. Makanya kita juga nggak punya harapan terus terang aja. Iya. Jadi memang saya tidak melanjut kuliah, cuman gini Pak. Dulu di sekolah itu saya senang dengan pemasaran. Jadi kalau pelajaran marketing, pelajaran pemasaran itu saya nggak pernah dapat nilai 9 yaitu pasti minimal itu 9,8 lah kira-kira. Saking seneng saya, tapi pelajaran yang lain itu jeblok. Itu saking seneng saya seneng saya minatnya di bidang Pak, di ya? pemasaran ini. Betul. Karena kenapa saya melihat ayah saya. Ayah saya ini saya dulu udah pernah mikir, udah mikir. Ini gimana ngelola duitnya, tadi sapinya bisa banyak banget, tahu-tahu bisa bet seperti itu. Dan saya memang idola saya adalah bapak saya, karena orang terdekat saya adalah bapak saya. Bapak saya itu pedagang, saya pengen jadi pedagang. Dan saya memang dari sekolah itu saya nggak punya sedikit pun punya cita-cita jadi pegawai negeri. Satu, karena memang saya pengen jadi dagang. Yang kedua, itu sangat tidak mungkin. Karena menjadi pegawai negeri dalam tanda kutip Mas ya dulu ya, orang susah seperti saya dan keluarga saya nggak mungkin lah saya jadi pegawai negeri kira-kira gitu. Jadi saya udah nyerah terus terang aja. Makanya mimpi saya untuk sukses, saya pengen jadi pengusaha aja. Jadi saya sejak kelas 2 semea itu saya udah mimpi saya, pokoknya saya harus jadi pengusaha. Dan saya harus bisa menggenggam Jakarta. Dulu kayak gitu. Soalnya kenapa? Kita juga orang-orang sukses itu bukan orang-orang yang usaha di kampung. Orang-orang yang memang usaha di Jakarta. Nah ini yang yang memotivasi saya saat duduk di bangku SMA itu kayak seperti itu. Baik, lalu bagaimana perjalanan Pak Suyanto ini akhirnya bisa sampai ke Jakarta waktu itu Pak? Jadi ya liku-liku Mas. Jadi kalau dulu itu kan kita udah jadi bujangan, kita udah remaja, udah selesai sekolah tapi nggak punya duit tahu sendiri Mas ya. Kita susah sekali. Jadi mau nggak mau ya harus ke Jakarta. Hampir semua teman-teman saya ya mengadu nasib ke Jakarta. Saya ke Jakarta kira-kira dari tahun 92. Tahun 92 saya lahir di daerah Ciledug sono. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ikut
tukang batu Mas. Jadi saya 8 bulan saya jadi tukang batu, ikut tukang itu nggak tahan juga saya. Saya mikir kalau saya jadi tukang batu terus, badan saya atau fisik saya nggak bakalan kuat sampai tua. Ini mohon maaf, saya bukan istilahnya ini jelek, bukan. Tapi saya hanya mengukur diri saya sendiri aja, nggak kuat saya. Karena kenapa? Setiap hari banting tulang, dan memang tenaga kita yang dipakai. Dan saya kayak menyerah itulah kira-kira. Nah begitu 8 bulan saya pulang, saya kemana lagi? Saya mau mencari kerjaan lagi. Kalau ke Jakarta dengan saya seperti nggak kuat, terus saya ke Jogja. Jogja kebetulan saya ada kenalan bapak saya, karena memang bakul sapi, karena ada kenalan ini itu, saya kenal dengan guide. Dulu tahun 90-an itu profesi guide di Jakarta di Jogja itu luar biasa. Belum ada Bom Bali, belum JW Marriott, itu luar biasa. Jadi emang guide di Jogja itu profesi yang sangat keren. Dan saya ikut salah satu guide di Jogja itu. Saya pertama juga istilahnya dibawa beliau untuk istilah kerja di daerah Kota Gede. Di sana ada pusat pembelanjaan turis, perak dan segala macam. Nah saya dari situ kira-kira kerja mungkin kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi 2 tahun nggak ada. Tapi saya ya nekat aja, saya jadi guide proses gitu. Nggak bisa bahasa Inggris Mas, saya cuma dikasih, saya ingat betul itu. Kalau teman saya nanti nonton nggak ketawa gitu. Yang penting saya bisa jadi guide lah. Saya nggak kalau cuma ngelap-lap, pasti saya ngelap-lap. Tapi saya jadi guide, saya ngapalin Mas itu dari proses A sampai Z itu saya hafalin semua. Dan saya hafal. Emang bahasa saya yang peletot, saya dibenerin sama teman saya. Bener, ya udah kita saat bawa tamu itu kan turis luar biasa itu dari luar itu. Baik. Kita kenceng aja Mas, yang penting kenceng deng. Kalau ada yang nanya silahkan tanya sama sih. Diserahkan kepada ahlinya. Saya minta bantuan. Di proses itu banyak yang pintar bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang tanya detail saya nggak bisa, saya minta tolong itu dijelasin sama yang ada di workshop. Kira-kira itu. Nah terus akhirnya lama-lama karena bagian guide proses itu sering ketemu sama wisatawan. Dan saya satu hari saya ketemu dengan wisatawan dari Taiwan. Nah itu beliau punya pabrik di daerah Tangerang. Saya dikasih kartu, waktu itu di kartu nama, karena mungkin saya juga ini orang kok ngomong dari A sampai Z sono atau enggak, volumenya kan nggak turun masih eksis. Terus saya ditawarin, boleh nggak istilahnya nanti ngantar city tour sama saya, saya 2 hari nemenin Mas. 2 hari nemenin beliau itu untuk keliling-keliling gitu ya, murah juga nggak bayar kan. Saya karena mungkin loyal segala macam, saya dikasih pokoknya anytime situ mau kerja di pabrik, oke silahkan. Saya udah seneng Mas. Kenapa saya tiap hari itu dulu dengan gaji, maaf ngomong ya, itu tahun 93 sebelum 94 di Jogja itu satu bulan itu 62.700. Saya ingat betul. Satu bulan itu 62.700. Gaji itu bisa dibayangin gimana hidup dengan duit segitu. Makanya saya jadi guide proses. Kalau di sana kadang-kadang dapat 1.000, dapat paling gede saya pernah dapat 10.000 tahun itu. Saya bawa Menteri Pendidikan Amerika waktu itu. Jadi jelasin prosesnya ini. Jadi mungkin kasihan Mas, saya kasih 10.000 alhamdulillah. Cuman saya setiap dapat tips kayak gitu itu nggak tak makan sendiri. Saya pasti, wah saya dapat tips nih. Teman-teman saya nih tak ajak makan, mau makan apa, sate, mau tongseng apa ya di Kota Gede itu. Itu indah banget itu. Wah luar biasa. Baik Pak, saya tahan dulu nih, penasaran sekali dengan lika-liku kehidupannya yang ternyata prosesnya panjang Pak ya. Nanti jangan kemana-mana pemirsa TV, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Pandemi hampir angkat kaki, masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya.
Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Bapak Suyanto. Tadi beliau sudah cerita bagaimana kehidupan beliau bisa katakan berbelok ya. Cita-cita pengen jadi pengusaha tapi jadi tour guide dulu seperti itu. Nah, tapi akhirnya perjalanan ketika Bapak memulai usaha Pak, katakanlah tadi kan ada tawaran dari Tangerang. Itu tahun berapa dan bagaimana prosesnya pada saat itu? Jadi setelah saya juga merasa jenuh dan kalau saya terus-terusin kerja di sini, gimana saya bisa bisa punya motor, saya bisa dapat duit banyak. Saya kenapa Mas? Kalau saya itu kalau ngelihat orang bayar bayar dia beli belanjaan kayak gitu, bayar belanjaan itu duitnya itu udah kok bisa bejubel-jubel kayak itu gimana caranya gitu, dan itu nggak mungkin saya dapatkan di situ. Maka saya memberanikan diri untuk telepon sama si namanya Mr. U namanya itu. Saya masih ingat sekali itu. Mister, saya mau ke Jakarta, boleh nggak? Oh boleh Yanto. Saya buat teman boleh nggak? Takut sendiri. Oh boleh, buat teman saya ke sono. Saya nggak tahu pabrik itu kayak apa. Dunia pabrik kayak apa. Dan dulu ada bahasanya ya titik-titik industri sih. Wah industri. Pikiran saya ada bahasa industri gede banget, gede sekali, sangat gede. Saya masuk langsung diterima di situ. Endingnya kirain, waduh saya ke sana itu nanti pasti di belakang meja gajinya gede dan yang lain. Ternyata enggak. Ternyata enggak juga ya. Jadi saya jadi buruh biasa. Jadi buruh, jadi operator biasa. Operator biasa, salah satu pabrik spare part sepeda lah gitu. Yang terbesar, memang ekspornya udah ke seluruh dunia gitu. Dan dari operator saya naik di administrasi, dari administrasi saya naik lagi jadi kepala regu. Dari kepala regu saya naik lagi jadi kepala seksi. Dari kepala seksi saya juga jadi kepala bagian. Nah, pangkat terakhir saya MR. Manajemen representatif. Tapi sebelum itu di tengah-tengah jalan ada masalah juga. Dulu saya ingat sekali saya masuk ke situ udah tahun 94 Mas itu. Terus saat saya kerja itu di tahun sekitar 99 ya, sekitar 99 2000 itu lagi rame-ramenya yang namanya serikat pekerja. Serikat pekerja, teman-teman mau ini serikat pekerja segala macam saya nggak ngerti. Serikat pekerja itu apa kan gitu kan.
Karena lama-lama kan isunya itu gede banget di pabrik, itu pada takut. Jadi dari serikat pekerja itu pada takut sekali. Waktu dulu masih SPSI lah ya, masih SPSI dulu. Jadi saya waktu itu sudah boleh dibilang sudah di atas kepala seksi lah ya. Udah purchasing, bahkan saya udah pernah purchasing juga itu. Nah, karena saya tuh orangnya nggak enakan kan. Begitu saya masuk rapat itu Mas, saya ditodong. Mas mau nggak ini gitu. Pelintat itu teman-teman itu. Saya langsung ambil alih. Saya nggak tahu resikonya. Begitu. Sekarang gini aja deh, yang takut, yang cuma setengah hati, silahkan keluar dari ruangan ini. Itu tinggal 5 orang yang bisa, Mas, termasuk saya. Ini gimana kok bisa seperti ini? Ya, ini masalah komitmen. Saya kalau yang namanya komitmen, mau jadi abu juga komitmen, kira-kira seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya jadi itu. Nah, nggak tahunya ini kan serikat zaman dulu itu masih dipandang bahwa ini adalah dalam tanda kutip ini rival perusahaan. Iya. Makanya dari situ ada penekanan segala macam. Saya sampai ingat betul, saya sampai di posisi yang di tempat bagian kayak form busa itu. Dan itu MDA-nya itu sangat bahaya sekali untuk Bapak. Dan ini yang mungkin sedikit saya rasakan sampai sekarang. Tapi terus itu hilang semua itu. Semua hilang, balik ke nol lagi karena itu. Tapi ya saya udah palang tanggung. Saya waktu itu saya udah punya anak, udah punya istri gitu. Jadi saya bodo amat saya bilang tuh. Pokoknya saya berjuang. Ini amanah dari teman-teman tak tunaikan. Itu susah sekali di pabrik waktu itu, Mas. Jadi kita sama sekali nggak ada duit. Kita pulang malam jam 2, jam 3 itu cuma dikontrakan di ini aja. Akhirnya kalau ke Bandung kita ada, dulu kan masih Jawa Barat itu kan belum dipecah sama Banten. Jadi kalau kita ada ada persidangan segala macam itu P4D itu di Bandung. Jadi saya itu kalau dari Bitung, dari Curug Bitung itu berangkat kira-kira jam 1 malam. Ntar sampai Lui Panjang itu kira-kira jam 4:30. Ya keleweran aja pagi itu. Nanti baru ke Dagu, ikut sidang. Pasti kalah. Pasti kalah. Yakin. Tapi ya gimana? Ini kalau nanti kita nggak lewatin episode ini ada masalah. Betul. Itu sangat dulu itu benar-benar itu pelajaran yang luar biasa buat saya. Masalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab itu memang harus ditunaikan. Nah, lalu pada akhirnya ketika Mas sekarang gitu kan, Mas Suyanto ini tetap bergerak di bidang usaha garam ini, sekarang sebagai apa begitu, Mas? Ya, jadi cerita dulu. Bos ya. Cerita dulu. Masih panjang ternyata ya. Panjang. Jadi emang dari saya sebenarnya gini, visi saya itu dulu, saya lahir di serikat itu, saya mau menjadi penyeimbang yang baik saja. Jangan sampai ini perusahaan ini alergi sama yang nama serikat. Kawan-kawan juga jangan semaumu gue gitu, sebenarnya gitu. Nah ini untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda. Satu sisi ya gajinya bisa ditekan, satu sisi gajinya bisa naik kan, kira-kira seperti itu. Ya ini sebenarnya posisi itu. Nah kebetulan dari perusahaan itu dulu ada namanya sertifikasi ISO. Nah itu kan susah, Mas. Menggerakkan karyawan itu susah. Catat apa yang Anda kerjakan yang Anda catat kan gitu. Lah orang-orang zaman lahiran tahun 90-an tadi nggak apa-apa suruh begitu ya susah. Akhirnya kenapa ya? Karena saya emang dekat dengan mereka karyawan itu. Ya kalau saya pencet knob ya stop. Kira-kira gitu. Ya akhirnya ya udahlah istilahnya kita kasih kita kasih manajemen juga ada trust ke saya. Ada trust ke saya bahwa ini emang misinya itu memang misi untuk untuk benar nih, untuk menjadi penyeimbang yang baik, gitu. Dari situ ngerti, mulailah kita ada ada kerjasama yang baik, jadi mulai lemes gitu. Akhirnya saya mulai naik lagi, mulai dipercaya lagi segala macam, dan saya duduk di MR itu, manajemen representatif, yang memang untuk mengendalikan prosedur lah, Mister Prosedur lah bahasanya. Siap. Baik, kurang lebih seperti itu, Mas ya. Siap. Wah, luar biasa sekali. Nah, baik, untuk pemirsa Antv, nanti jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan cerita bagaimana proses Pak Suyanto ini tentunya masuk ke IKG, dan juga apa sih yang akan dilakukan beliau atau mungkin yang sudah dilakukan tentunya untuk masyarakat yang ada di Gunung Kidul. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh.
apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Ya, baik pemirsa TV, kita kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Pak Suyanto yang merupakan salah satu tokoh asal dari Yogyakarta, tepatnya dari Gunung Kidul. Tadi beliau sudah berbicara mengenai atau juga mungkin sudah berkisah tentang bagaimana perjalanan liku-liku beliau di masa-masa menjadi karyawan ya Pak di perusahaan garmen seperti itu. Nah, Pak Suyanto berbicara mengenai soal proses bagaimana Bapak bisa bergabung di Ikatan Keluarga Gunung Kidul seperti apa nih Pak? Mungkin sedikit biar nyambung sampai saya sekarang. Jadi ketika saya sudah menjadi MR segala macam, ini singkat cerita. Jadi saya ditawarin salah satu big boss karena memang ada perusahaan beliau yang lainnya ada sertifikat SA 8000. SA itu social accountability yang memang ini sertifikasi untuk persyaratan produk ini bisa masuk ke Eropa. Jadi dulu saya ditanya, Yanto, kamu mau tetap di jalur serikat atau memang mau usaha? Nah ini, jadi mimpi saya yang waktu SMA itu belum masih terngiang-ngiang. Nah ini kesempatan ini, gimana caranya nih saya mulai usaha sendiri nih? Gitu. Saya dikasih kesempatan dulu untuk pengelolaan karyawan. Ada pengelolaan karyawan, dikit-dikit sampai saya udah oke. Akhirnya karyawan saya sekitar dulu itu ngelola sekitar hampir sekitar 8.000-an, 8.000 karyawan. Singkat cerita sampai saya orang on the track mas, on the track di KA itu. Jadi saya itu nggak pernah kerjaan itu saya nyari kasih proposal, saya nggak pernah. Jadi ini berkat referensi aja. Oh ini referensi, saya direferensiin ke ini ya udah saya terima, dan saya juga nggak mau nyari gitu. Saya tanggung jawabnya akan besar. Tapi alhamdulillah dari referensi ini juga udah hidup. Saya udah bisa menghidupi perusahaan waktu itu dan keluarga. Terus lanjut lagi mengenai masalah dulu ada ketentuan di Permen nomor 10 2013 itu memang mengharuskan bahwa outsourcing tinggal 5 hal. Itu saya karyawan ribuan karyawan tak balikin ke perusahaan. Saya enggak saya on the track aja gitu. Nggak tahunya serta tak balikin semua mah menjamur nggak karu-karuan gitu. Ya udahlah saya bilang saya on the track aja. Namanya rezeki itu udah ada Tuhan yang ngatur.
Nah terus saya bisa main di garment ini karena saya udah vakum, itu udah ya ada tinggal sedikit aja saya main di pengelolaan karyawan. Ada apa namanya tawaran untuk ngerjain garment segala macam, ya saya boro-boro saya bisa ikut jahit, ya enggak lah. Karena ada hubungan baik dengan karyawan saya sebelumnya itu, ya ini yang menjadi partner saya untuk apa namanya saya bekerja sampai hari ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga udah ada sekitar 800 karyawan. Wow, 800 karyawan, baik. Yang saya kelola sekarang. Baik. Terus kalau terkait dengan mengenai masalah IKG, nah ini saya juga sedikit saya sebenarnya IKG nggak tahu. 2 tahun lalu itu saya lahir di IKG itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2019 lah. 2019 saya diajak orang kampung saya, ngumpul apa toh. Pokoknya saya dijiat lah, saya apa namanya itu dipaksa lah untuk ikut di Ragunan. Saya masih ingat sekali itu. Akhirnya ngumpul, saya belum pernah ikut kegiatan sosial. Sama sekali saya belum pernah. Yang saya ikutin ya itu tadi di perburuan itu tadi. Begitu ngumpul ternyata itu teman-teman saya dari satu Kapanewon kalau sekarang kecamatan itu asik juga. Udah puluhan tahun nggak ketemu di situ gitu loh. Terus saya diajak gabung, ya oke. Dan waktu itu ya karena belum pada ngerti siapa dan siapa, saya main ditunjuk aja dan jadi wakil lah. Kalau yang jadi ketua ada teman saya jadi ketua, jadi saya wakil. Singkat cerita baru 1 tahun lebih dikit lah kira-kira saya di Kapanewon itu, saya ini diminta Pak Ketum, Bapak Dr. Andes Edi Sukirman MM untuk ikut bergabung di pusat. Saya di ketiban sampur atau dikasih dikasih job untuk menjadi ketua 5. Kira-kira itu. Siap. Ketua 5 itu membidangi apa saja begitu, Mas? Jadi gini, ketua 5 itu membidangi 1 mengenai masalah koperasi, yang kedua ada perdagangan, yang ketiga UMKM, yang keempat itu pariwisata, dan yang kelima itu adalah seni budaya. Siap. Berarti cocok dong ya, pengusaha dan dulunya tour guide, Mas. Ada pariwisata juga, Mas. jadi memang ya alhamdulillah lah, bagaimanapun juga ini amanah harus saya tunaikan. Dan saya tidak pernah setengah-setengah dalam bekerja. Cuman memang ada bedanya juga. Bekerja di secara profesional di perusahaan dan bekerja di ranah sosial itu sangat berbeda jauh. Kalau di perusahaan kita tinggal gimana prosedurnya, gimana mekanisme SOP dan yang lain selesai urusan. Ada masalah WO-nya saya sendiri menentukan. Tapi kalau di sini nggak bisa. Karena kenapa? Di sini mesti menyingkronkan nih antara plan hati dan yang lain-lain. Itu hatinya orang banyak. Ini kan pakai manajemen kolbu. Baik. Jadi memang ya sangat unik sekali dan karena kenapa visi Pak Ketum itu kan bagaimana ini menghidupkan ekonomi di IKG ini gitu. Itu nggak gampang juga. Koperasi, bagaimana koperasi harus menyentuh seluruh lapisan warga IKG yang ada di Jabodetabek, dan bagaimana koperasi itu nanti bisa menjadi sokok guru ekonomi. Kenapa bisa menjadi sokok guru ekonomi? Itu nanti bisa mengcover bagaimana UMKM yang ada di Jabodetabek dan UMKM yang ada di Gunung Kidul. Ya alhamdulillah lah sekarang kebetulan saya juga ada didampingi ketua koperasi yang ada di sini yang ikut beserta juga. Jadi ini kita juga kerjasama di koperasi ini dengan UMKM yang dari Gunung Kidul. Baru ada 2 Kapanewon yang memang sudah bergabung. Ada Kapanewon dari Semen pertama dan Kapanewon Rongkop. Nanti minggu depan ada dari Kapanewon Girisubo. Mudah-mudahan nanti seluruh Kapanewon nanti bisa mengirimkan produk-produk terbaiknya, produk-produk yang memang mempunyai daya saing di Jakarta. Kira-kira gitu. Itu dari sisi koperasi. Panjang Mas, sekarang 5. Tapi yang saat ini katakanlah menonjol itu apa di antara 5 ini yang saat ini mungkin yang katakanlah difokuskan? Iya, saat ini memang kita lagi genjot koperasi. Tapi yang lain kita juga terus kita kembangkan. Termasuk UMKM. UMKM itu juga ada pembinaan juga Mas, itu baik di daerah ataupun di sini. Gitu. Pariwisata itu nanti kita tidak konvensional. Mungkin dari
image ngomong ngapain sih Iya. pariwisata, IKG ada pariwisata Iya. segala macam kan itu. Sebenarnya ini nilai ekonomisnya juga sangat tinggi sekali, baik di internal IKG ataupun di Gunung Kidul. Iya. Gitu. Kenapa? Kalau di nanti kami akan bikin IKG travel. Ini lagi kita rintis dan Baik. nanti pasarnya sangat luas sekali IKG itu. Bayangkan kalau IKG punya 300.000, di sono nanti ada ada komunitas, ada sekolah, Iya. ada macam-macam. Itu pasar yang luar biasa. Nanti kita bawa ke Gunung Kidul itu udah luar biasa juga menghidupkan pasar di Gunung Kidul. Nah ini Pak Ketum memang mentargetkan bahwa semua lini itu harus berjalan dengan maksimal. Termasuk nanti kayak seni budaya. Seni budaya juga. Budaya ini bagaimana kita kan memang dasarnya itu kan dasar guyup rukun Iya. dan segala macam. Kita mesti happy, Iya. senang segala macam. Nah, alhamdulillah nih. Ini seniman-seniman Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek juga luar biasa banyak, Iya. Mas. Selain nanti kita punya partner dengan seniman-seniman yang ada di Gunung Kidul. Ini udah bersinergi. Baik. Alhamdulillah kemarin juga istilahnya antar IKG dengan seniman Gunung Kidul sudah ada sinergi untuk program Peduli Semeru, Pray for Semeru itu. Siap. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah ditunaikan dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya. Baik. Nah, pemirsa Antv jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali tentunya masih bersama dengan Pak Suyanto, tetap di Bincang Tokoh. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Sekarang emang semua serba susah. Tapi putus asa bukan karakter kita. Kita nggak gampang nyerah. Kita bangsa petarung yang berjuang nggak kenal lelah. Ini waktunya tunjukkan nyali. Ayo Indonesia, bangkit maju lagi. Pandemi hampir angkat kaki. Masih zaman kita berdiam diri. Pemuda tuh harusnya berkarya, bukan rebahan gak berdaya. Angkat lagi semangat diri demi cita-cita yang hampir mati. Cintai negeri sendiri demi Garuda terbang tinggi. Apapun pekerjaanmu, apapun aktivitasmu, jangan lupa cuci tanganmu, pakai maskermu, jaga jarak agar tak tertular. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Bapak Suyanto dan banyak sekali obrolan yang tentunya bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Pak Suyanto ini tentunya yang bisa dikatakan banyak banget ya, tapi sayang banget karena waktunya terbatas jadi kita tidak bisa berlama-lama. Nah, kebetulan Pak Suyanto karena ini merupakan segmen terakhir nih Pak, Siap. berbicara mengenai soal pandangan Bapak terhadap Gunung Kidul terutama atau juga khususnya ini seperti apa saat ini Pak? Menurut saya Gunung Kidul dibandingkan masa kecil saya sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi sekarang ada jalur lintas selatan itu jalan yang itu luar biasa. Itu jalan yang sangat luar biasa. Kualitasnya bagus, lebar dan mempunyai akses dari Jawa Tengah sampai Jogja nanti mungkin sampai Sukabumi gitu ya. Nah ini akses seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah Gunung Kidul. Dan salah satunya dari sesuai dengan kewajiban kami yang ngurusin masalah UMKM, kita juga selalu mulai
mendekati UMKM sono, bagaimana memanfaatkan Yeah. ini, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang menyentuh UMKM itu nanti bisa menjadi fokus dari pemerintah daerah Gunung Kidul. Itu yang paling utama. Karena kenapa? Coba dibayangkan kalau misalnya setiap kelurahan, setiap kelurahan nanti ada produk yang ada 2 atau 3 produk yang memang nanti bisa booming dan mampu atau mempunyai daya saing bagus, itu sangat luar biasa. Impact-nya ke wilayah itu pasti akan maju. Apalagi kalau kita bicara misalnya dari daerah saya, dari daerah Rongkop itu ring luarnya Gunung Kidul, ring luarnya bukan ring depannya, ring luarnya Gunung Kidul. Karena Rongkop juga yang perlu perhatian yang serius, dan saya secara pribadi maupun ketugasan dari Pak Ketum, saya diminta untuk benar-benar fokus di Rongkop. Dan ini udah kita mulai, dan nanti saya juga ada ini Mas, inspirasi gimana nanti bisa ada usaha di Gunung Kidul lah. Jadi kita jangan cuma jadi penonton, nanti kita jadi pemain yang baik, kita bisa menginspirasi pemuda-pemudi yang ada di Gunung Kidul terutama, ya kita berhasil itu kalau dulu harus ke kota, tapi sekarang berhasil nggak harus ke kota. Justru di daerah kembangkan potensi Gunung Kidul luar biasa. Di Bali, di segala macam kita nggak kalah. View kita, garis panjang pantai yang dari Giri Subo sampai Panggang Purwosari itu 72 km itu luar biasa. Belum dari wisata religi, wisata destinasi, dari nanti wisata edukasi itu sangat luar biasa kalau ini digali. Ya mudah-mudahan ini bisa ditangkap peluang-peluang ini. Betul. Jadi peluang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita menangkap peluang itu. Mudah-mudahan nanti para pemuda, pemudi itu benar-benar istilahnya mampu menjadi generasi petarung ya, generasi milenial yang memang sangat kuat di prinsip, sangat kuat di visinya untuk berusaha. Yang penting kuncinya cuma ada 3 hal. 1 ya memang banyak kerja keras. Mimpi juga istilah jangan takut mimpi. Mimpi itu pasti nanti akan jadi nyata. Asal istilah kita konsisten begitu. Benar. Kerja keras, baik. Kira-kira itu Mas. Siap. Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara mengenai soal terakhir untuk pemirsa Antv, mungkin Pak Suyanto bisa dikasih katakanlah mungkin kasih motivasi nih, berbicara mengenai soal prinsip Pak Suyanto semenjak kecil mungkin sampai sekarang ini, kira-kira ada yang dipegang nggak sih? Kayak misalkan kan setiap orang pasti akan punya berpegang teguh lah dengan prinsip sehingga dia bisa mengantarkan Bapak sampai sekarang seperti apa begitu Pak? Iya. Jadi gini, prinsip saya itu sebenarnya gini, sangat Jawa sekali. Saya memegang prinsip dari dulu. Saya kota itu merantau, hanya ada 2. Kasarnya mati apa mukti, bahasa ketoprak kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita nggak berhasil, ya kita pasti akan tergilas oleh keadaan. Tapi kalau kita nanti bisa mukti, kita bisa berhasil, kita bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa berbuat sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak. Gitu. Dan harus ulet kerja keras, jangan menyerah, nggak usah gengsi dan yang lain. Itu nggak akan menolong kita. Gengsi, males, dan segala macam itu nggak menolong kita. Yang menolong kita apa? Keuletan kita, kerja keras kita, motivasi kita. Harus selalu memotivasi kita. Kita harus pintar-pintar Mas memotivasi kita. Karena kenapa? Ini kan sangat dinamis sekali. Sekarang semangat, besok enggak. Sekarang semangat, besok enggak. Dan segala macam itu. Makanya istilah setiap hari bagaimana kita bisa memotivasi diri kita. Iya betul Pak. Caranya gimana macam-macam lah kira-kira seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Wah benar-benar luar biasa dengan Pak Suyanto yang punya kisah luar biasa dalam perjalanan hidupnya yang tentunya bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk pemirsa Antv dimanapun berada. Dan tentunya sekali lagi apa yang sudah tadi kita bincangkan bisa menjadi pelajaran juga. Dan terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan bincang tokoh kita pada kesempatan kali ini. Untuk Pak Yanto juga terima kasih banyak Pak sudah menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa Antv jangan lupa saksikan terus program bincang tokoh tentunya hanya di Antv. Dan sampai berjumpa kembali, saya MZ Arinata. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.